Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Karina Ultrameza dari kelas 7 APA jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang siklus kebijakan publik. Berbicara tentang kebijakan publik tidak terlepas dari masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang berdampak luas pada kehidupan publik yang terus meningkat dan beragam sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Kebijakan publik sendiri adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tertentu dan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan publik ini tak lain yakni untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kebijakan publik akan selalu melekat dengan keberlangsungan penyelenggaraan suatu pemerintahan di bawah rezim kekuasaan yang sedang berlangsung, sehingga komponen pemerintahan yang satu ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat membentuk sebuah kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang andil di dalamnya. Sebab suatu kebijakan publik akan semakin berkualitas apabila semakin banyak stakeholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya. Suatu tujuan kebijakan publik akan terselenggara dengan baik dan tepat apabila telah melalui beberapa tahapan pembentukannya. Adapun siklus kebijakan ini melalui 5 tahapan penting, yaitu tahapan pertama, penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan, policy problem. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan juga keterlibatan stakeholder. Para ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dalam bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Adapun output dari tahapan ini ialah agenda pemerintah. Tahapan selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Tahapan ketiga yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan. Nah, adopsi atau legitimasi kebijakan ini merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah tadi. Tahapan yang keempat yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program juga harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Nah, implementasi kebijakan ini dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Nah, tahapan yang kelima yaitu pada tahapan terakhir, evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.
Nah, dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Nah, artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai siklus kebijakan publik. Semoga dapat menambah wawasan serta manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.